Talk to Cik, percikan suara, percikan cerita, percikan perubahan untuk masa depan. Halo Sobat Percik, kembali lagi pada kami para Mincik. Kebetulan hari ini gua Baim sebagai Mincik 1 pada episode kali ini. Halo semuanya, kenalin nama gue Bagas, selaku host 2 pada episode podcast kali ini yang bakalan nemenin kalian juga. Nah, guys, akhirnya ya kita bisa lanjut lagi di episode kedua Talk to Cik. Nah, kita mau bahas apa ya hari ini ya? Gue juga bingung sih, kira-kira kita mau bahas apa ya enaknya? Jangan kayak gitu dong, kasihan nih orang-orang yang nonton di rumah pasti udah pada penasaran kita mau bahas apa hari ini. Gimana kalau misalnya kita ngomongin tentang tema podcast kita kali ini? Nah, jadi buat tema podcast episode ini tuh gimana kalau misalnya kita ganti suasananya? Ganti suasana? Emang kita mau ganti suasana yang kayak gimana? Jadi kan kayak biasanya podcast itu bosen ya kalau temanya kayak gitu mulu. Jadi gue pengen nyoba nih biar podcast Talk to Cik tuh ada genre yang horor-horor gitu. Biar serem gitu loh. Genre horor? Gue kurang yakin sih kalau ini bahas genre horor. Masa lu takut sih gitu doang? Kan kita kan harus membahas sesuatu yang menarik orang. Kan kita harus bahas horor biar orang-orang tuh pada tertarik buat nonton video kita. Ya udah deh, boleh. Ayo kita bahas horor. Nah, jadi di episode podcast kali ini kita bakalan ngebahas cerita-cerita yang horor, seram, dan juga bakalan bikin merinding. Yang diantaranya juga bahkan ada yang dari cerita Sobat Percik yang sudah dikirimkan ke link Manifest. Nah, jadi untuk Sobat Percik yang suka pembahasan horor kayak gini, kalian harus nonton sampai habis. Atau mungkin kalian bisa simak video ini terus, mungkin ada kejadian-kejadian yang relate sama kalian. Atau mungkin kalian mau menceritakan di kolom komentar, boleh banget. Nah, jadi daripada kita kebanyakan nyapping ya, kayaknya udah pada bosen juga denger omongan kita ya. Langsung aja deh kita bahas ceritanya ya. Nah, jadi buat kalian yang udah penasaran, stay tune ya. Dengerin terus videonya sampai habis. Ayo lanjut. Nah, Gas, lu kan yang nyaranin gue buat bahas horor nih. Emang lu punya suatu kejadian horor gitu yang pernah lu alamin? Jujur pernah ya. Dulu tuh gue kayaknya masih SMP. Itu tuh gue pernah ngalamin satu kejadian horor di tengah malam. Jadi waktu itu gue lagi tidur di kamar gue, nggak tidur sih, gue lagi ngerjain tugas, begadang tuh di situ. Itu sekitar jam 1:30 pagi. Nah, jadi kamar gue ini kan posisinya ada di lantai 2 kan. Nah, itu tuh persis kamar gue di depan tangga. Nah, jadi pas jam 1:30 malam itu, pas gue lagi nugas, tiba-tiba gue denger suara kayak suara barang jatuh kenceng banget, tapi suaranya tuh kayak betubi-tubi banyak gitu loh. Iya, jadi itu suara kencang banget. Nah, di situ kaget kan, karena gak mungkin juga ada angin soalnya tengah malam, dan gak mungkin juga ada kayak hewan kucing gitu-gitu. Iya sih. Nah, di situ karena gue takut, gue lanjut tidur dah tuh dan memutuskan untuk kerjain tugasnya besok karena emang besok itu gue libur. Nah, tapi di situ pas besokan ke paginya, gue baru nyadar kalau misalnya suara yang jatuh itu dari piala buku sama apa ya namanya? Piala, buku, sama koleksi mainan Lego gua. Jadi di depan kamar gua itu ada rak yang isinya piala, terus ada juga rak yang buku, khusus buku pelajaran gua. Terus sama ada juga rak yang isinya koleksi mainan Lego gua. Dan ternyata itu semua yang jatuh. Jadi buku gua yang ditata lurus gitu tiba-tiba merosot, jatuh ke bawah, dan piala gua juga jatuh. Untungnya sih nggak patah, tapi yang bikin gua serem itu mainan Lego gua. Soalnya Lego gue itu jatuh sampai ke lantai 1. Itu kepental jauh banget. Itu nggak mungkin kan kalau misalnya ada angin atau kesenggol kan pasti jatuhnya deket kan. Masalahnya tangga gue juga belok, tapi dia nyentuh sampai lantai 1 tuh jatuh. Nah, tapi di situ gue ya udah mungkin karena emang iseng aja, jadi besoknya ya nggak gue hirauin, gue beresin kamar. Tapi habis itu alhamdulillahnya udah nggak ada lagi sih. Alhamdulillahnya gitu sih ya. Iya. Terus kalau misalnya Kak Baim sendiri ada pengalaman apa tentang cerita horor? Gua waktu itu pernah sempet punya satu pengalaman horor waktu gua kecil. Gimana tuh? Jadi dulu waktu gua SD mungkin sekitaran kelas 4, kelas 5, gua kan sama saudara gua biasalah namanya anak kecil dikasih PS, kita kan main PS tuh sampai malam, sampai jam 3. Terus di situ posisinya gue lagi di rumah nenek gue. Pas di rumah nenek gue sempat keluar tuh malam-malam, kayak ngingetin, kok nanti kalau mau tidur cuci kaki dulu ya. Nah terus pas
Singkat cerita pas selesai main, gue lupa cuci kaki, gue langsung masuk ke kamar. Nah, Pas masuk ke kamar, posisinya tuh kamar gue depannya kamar mandi. Pas gue udah siap-siap mau tidur, kayak ada yang gedor-gedor pintu kamar mandi, kayak dibuka tutup secara dibanting gitu. Mana posisi jam 3 malam, gue masih kecil, tidur sendiri. Terus akhirnya ya karena mungkin itu rumah nenek gue, jadi kayak gue mungkin ada rasa keberanian buat ngecek. Akhirnya gue keluar kamar, gue coba tuh intip, soalnya ada lubang kecil gitu kan. Iya. Dan gue intip tuh nggak ada siapa-siapa. Kira pas gue buka, bener aja nggak ada siapa-siapa. Jadi di situ semuanya kosong, nggak ada siapa-siapa. Semuanya kosong, gitu. soalnya semuanya udah pada tidur. Saudara gue bahkan udah tidur duluan. Itu serem sih kosong gitu. Tapi orang lain ada yang denger gak? Nggak ada. Gue udah coba tanya saudara-saudara gue yang kamarnya sebelahnya, dia nggak denger. Wah serem sih, apalagi jam 3 malam gitu ya. Mungkin kayaknya selanjutnya kita bisa baca cerita yang horor deh. Jadi kebetulan kemarin tuh gue pas lagi scrolling X, lu tahu kan yang kayak nama barunya Twitter. Oh iya, nah X. jadi di X itu gue scrolling dan nemuin satu cerita thread panjang gitu. Itu nyeritain ada cerita yang horor, cukup bikin merinding dan emosional juga sih. Jadi tuh ceritanya tentang seorang wanita yang baru melahirkan tapi langsung meninggal, mengembuskan nafas terakhirnya. Nah, jadi wanita ini tuh namanya si Neng, sebutnya aja si Neng ya. Neng, iya. Ya. Nah, si Neng ini setelah meninggal dia tuh mulai neror warga. Hantunya tuh jadi berkeliaran, gentayangan dan ngegangguin warga dengan dia tuh langsung menampakkan dirinya gitu. Iya. Nah, jadi ada ceritanya di mana warga yang lagi ronda itu ngumpul di pos ronda, ngumpul jadi satu kan. Iya, ngeronda Tapi kan. tiba-tiba mereka dikagetin sama sosok Neng yang tiba-tiba duduk di tengah mereka. Mereka seriusan, si Nengnya tuh beneran duduk di tengah-tengah orang ronda? Iya, jadi orang-orang tuh lagi ngumpul, tapi tiba-tiba ada sosok Neng yang sama-sama mereka tahu tuh kalau Neng tuh udah meninggal. Nah, di situ semua orang langsung lari nggak karuan, langsung ya pastinya kaget lah ya, karena kan Iya, pasti. mereka tahu Neng itu udah meninggal, berarti itu siapa yang duduk di tengah mereka gitu. Nah, semenjak saat itu sosok si Neng ini mulai tuh bikin warga jadi takut, jadi resah. Apalagi itu juga jadi omongan besar dong pastinya di kampungnya si Neng ini. Nah, terus si Neng ini itu punya suaminya masih ada, Im. Siapa nama suaminya? Nah, suaminya ini kita sebut aja namanya Pak Ujang. Oke, Pak Nah, Ujang. jadi jangankan warga, bahkan suaminya sendiri itu juga ikut diteror sama si sosok Neng ini, Im. Jadi Pak Ujang cerita kalau misalnya dia tuh setiap malam ngedenger ada suara aneh dari luar rumahnya. Nggak tahu suara aneh kayak mungkin barang jatuh kali ya, atau mungkin suara yang kayak gedor-gedor gitu dan lain sebagainya. Tapi ini tuh dialamin langsung sama dia berkali-kali sama si Pak Ujang. Sampai-sampai Pak Ujang itu udah kebiasa sampai kayak ya udahlah pasrah aja mau gimana Pak, karena Pak Ujang tuh juga bingung gimana sih cara nanganin si Neng ini gitu. Nah terus di situ kita balik lagi ke masa sekarang di mana anak yang dilahirin sama si Neng itu udah berumur 1 tahun. Oke, 1 Nah tahun. ya anaknya itu diurus sama neneknya. Nah karena kan mamanya udah nggak ada ya. Nah jadi diurus sama neneknya nih niatnya mau dibawa ke puskesmas yang ada di luar kampung. Soalnya emang di kampung itu belum ada gitu. Nah, jadi pas udah di puskesmas, nenek ketemu sama temennya yang kita sebut aja namanya Mbah Huki. Oke, Mbak Huki. Iya, Mbah Huki di situ nanya, anak ini suka nangis ya malam-malam gitu. Kok Mbak Hukinya bisa tahu sih? Nah iya, makanya nenek juga kaget. Apalagi kan mereka di situ baru ketemu kan. Iya. Nenek baru ketemu sama Mbah Huki di puskesmas itu, tapi nenek juga belum cerita kalau misalnya anaknya suka nangis, cucunya suka nangis tiap malam gitu kan. Nah di situ Mbak Huki juga nanya, kenapa ibunya si anak ini atau si Neng ini bisa meninggal? Dan ternyata di sini terungkap guys bahwa si Neng itu udah punya penyakit parah. Jadi kondisinya tuh udah ngedrop lah ya. Penyakitnya tuh udah parah banget semenjak dia mengandung anaknya ini. Nah setelah melahirkan, Neng langsung menghembuskan nafas terakhirnya mungkin karena penyakitnya udah makin parah gitu ya. Iya, nah terus di situ Mbah Uki memberi saran biar nggak diteror sama si sosok Neng ini lagi. Si Mbah Uki ini menyarankan untuk mengangkat jenazahnya si Neng dari dalam kubur. Kan artinya kita harus ngebongkar makam ya. Nah itu kita disuruh ngebongkar makam
terus ngangkat jenazahnya si Neng. Habis itu diganti kain kafannya dan bahkan tanah kuburannya pun harus baru, Im. Tapi masa sampai harus dibongkar kayak gitu sih? Iya kan, gue juga kaget soalnya kan itu hal yang tabu ya, apalagi pamaling ngebongkar kuburan orang. Iya kan. Nah, apalagi kita harus ngambil jenazahnya dan kita mandiin ulang gitu, apalagi kan kalau misalnya udah dikubur jangka waktunya mungkin udah terurai ya di bawah sana gitu. Nah, bener aja di situ Pak Ujang minta tolong ke warga, ke tetangga buat apa ya namanya, meminta pertolongan buat bongkar makamnya. Soalnya kan nggak mungkin ngebongkar makamnya itu sendiri kan, perlu bantuan. Nah, di situ Pak Ujang sempat ditolak sama warga. Karena kan kita tahu ya kalau misalnya warga tuh pada takut sama sosok Neng ini kan. Warga juga diganggu kan. Iya, warga diganggu sama sosok Neng. Tentunya mereka ragu juga mau bantu tapi takut juga, tapi kasihan juga gitu. Nah, terus karena si Pak Ujang ini bersikeras, Pak Ujang ini percaya bahwa solusi yang dikasih sama Mbak Uki ini itu beneran bisa. Jadi dia percaya mungkin ini yang terbaik buat istrinya itu. Nah, jadi Pak Ujang mencoba mohon-mohon gitu ke warga biar ngebantuin dia. Nah, tapi akhirnya setelah sekian banyak dia memohon, warga tuh luluh mau ngebantuin Pak Ujang. Ya, akhirnya. Iya. Nah, terus di situ dimulai tuh proses penggalian makamnya. Nah, penggalian makamnya tuh malam atau siang? Nah, kalau jamnya sih gue kurang tahu karena nggak disebutin di cerita ya. Tapi pas mereka udah mulai ngegali, di situ kecium banget bau busuk yang bener-bener nyengat banget gitu loh, kayak beneran bau mayat yang udah ngebusuk gitu. Iya, nah di situ juga mereka ngelihat kalau misalnya kain kafannya si Neng itu udah kotor banget. Jadi mereka segera angkat tuh jenazahnya dan ngikutin sesuai sama instruksi dari Mbah Uki. Ya kan? Nah, Mbah Uki menyarankan untuk kain kafannya diganti. Nah, di situ ibu-ibu dari kampung ini pun mereka berinisiatif buat mandiin jenazahnya si Neng ini. Tapi ternyata jasadnya itu tinggal tulang. Jadi beneran udah gak ada lagi bentuk fisik, ya udah tinggal tulang aja. Nah, karena tinggal tulang ya mereka sambil takut juga dong mandiin tulangnya. Lu bayangin deh lu harus mandiin tulang dan lu harus kafanin itu lagi. Pasti hening banget tuh suasananya. Iya, suasananya hening banget gitu. Nah, terus setelah selesai itu mereka dibawain kayak kain kafan gitu yang baru, yang putih bersih buat ngebalutin tulangnya. Jadi tulangnya itu dibalut sama kain kafan yang baru, dikubur lagi dengan tanah kuburan yang baru. Nah, di sisi lain guys, tentu aja perasaan Pak Ujang sedih dong. Pasti karena dia pasti terbangkit kembali kan. Iya, dia keinget sama apa yang dia lewatin selama ini bersama si Neng gitu. Tapi alhamdulillahnya setelah si Neng ini dikuburkan kembali dan mengikuti instruksi dari Mbah Uki tadi, bener ternyata terornya berakhir, Im. Jadi warganya tuh udah nggak ada yang diteror lagi sama dia. Soalnya warga tuh juga pada trauma. Kenapa? Karena mereka tuh langsung warga-warga yang ditatap sama si, jadi beberapa warga, ada beberapa yang langsung tatap muka gitu loh sama si sosok Neng ini ya. Pasti dia datang dengan wujud dan ekspresi yang menyeramkan. Dan warga tuh cerita katanya mereka tuh kepikiran terus, gak bisa lupa gitu karena mereka keinget sama ekspresinya si Neng yang suka senyum menyeringai. Serem Jadi banget sih. Iya, senyumnya tuh bukan senyum ramah gitu loh guys, tapi senyum yang bener-bener kayak senyum menyeringai. Oh iya, ngerti. Dengan ekspresi yang datar tapi senyum, makanya warga-warga tuh pada takut. Tapi alhamdulillah setelah dilakukan prosesi tadi, itu semua terornya udah nggak ada. Akhirnya juga si Neng ini udah bisa beristirahat dengan tenang gitu. Alhamdulillah sih, untungnya aja good ending ya guys. Gua kalau jadi Pak Ujang sih kerasa banget sedihnya harus ngegali makam istri sendiri. Iya, sedih banget. Dan gue juga nggak bisa ngebayangin sama perasaannya Pak Ujang yang ngelakuin semua itu dia dengan tangan dia sendiri gitu kan. Dia pertama kalinya ditinggal sama istrinya yang dia paling cintain banget tentunya kan. Dia ditinggal, terus juga dia harus diteror sama arwah istrinya sendiri berkali-kali, dan dia harus ngebongkar makam istrinya, bahkan ngembaliin jenazah atau jasad istrinya itu ke dalam kuburannya lagi. Dan itu pasti nyayat banget hatinya Pak Ujang. Tapi apa yang berlalu sudahlah, biar berlalu. Jadi Pak Ujang juga sudah mengikhlaskan
kepergian dari si Neng ini. Dan Pak Ujang cuma bisa berharap si Neng istrinya ini hidup dengan damai di kehidupan selanjutnya lah di dunianya. Bisa beristirahat dengan tenang gitu. Kayaknya kalau abis cerita-cerita kayak gini, kita perlu cerita yang ringan gak sih? Soalnya kayak berat banget gitu. Gue juga masih ngerasa ngerinding nih. Iya kan? Kayaknya kita perlu cerita penutupan yang ringan gitu, jangan yang berat-berat lagi. Gimana kalau misalnya kita lanjut ke segmen manifest aja nggak sih? Kan ada beberapa sobat percik yang ngirimin cerita pengalaman horornya juga gitu ya. Mungkin coba bisa kita bacain dulu kali ya, Im ya. Oke, sekarang kita lanjut ke segmen manifest. Jadi segmen manifest itu kalian bisa kirim cerita kalian, boleh curhatan, cerita-cerita absurd, atau bahkan kalian mau confess ke orang yang kalian suka, bisa banget. Di link deskripsi di bawah ada NGL-nya. Atau mungkin kalian juga bisa pantengin terus IG Pratisena Adi Mukti. Dan kalau kita ingin membuat episode baru, pasti bakal di-share linknya. Nah benar tuh. Jadi seperti biasa, program manifest ini kita sediain buat sobat percik yang ingin mengirimkan pesan dan ingin dibacakan di setiap akhir episode podcast. Nah jadi pesan-pesan kalian tentunya bakalan kami bacain dan bakal kami pilih juga beberapa orang yang beruntung untuk dibacakan di setiap akhir podcastnya. Betul. Langsung aja nggak sih kita bacain pesannya? Mungkin mau siapa dulu? Mungkin Bagas dulu. Kita baca yang masih terkait horor dulu kali. Boleh kali ya. Nah, ada cerita pertama nih. Panjang sih. Nah, ada yang cerita kalau kemarin tante aku nginep di rumah tante aku nginep di rumah. Pulangnya malam jam 12-an. Nah, kebetulan aku, adek aku, sama kakak aku lagi nonton di kamar sampai jam 10 malam. Adek aku tidur di kamarnya bareng sama aku sama kakak. Nah, kita tidur bareng. Terus itu sebelum jam 12. Nah, tante aku pulang lihat ke jendela arah ruang tamu ngelihat ada kaki anak kecil di sofa. Wah, serem sih. Di jam 12 malam lihat kaki anak kecil. Iya. Waduh. Apalagi kan posisinya di sini si yang cerita sama adik dan kakaknya itu udah tidur ya di kamar. Kenapa bisa tiba-tiba ada kaki anak kecil di sofa ruang tamu? Itu serem sih. Aku juga jadi kalau jadi tantenya cukup kaget ya. Iya. Cuma mungkin ya wajar lah jam segitu udah serem-seremnya emang ya. Jam 12 ngeliat ke jendela sih. Ya, Pilihan yang buruk. Iya mending tidur guys, kalau udah jam malam tuh nggak usah dah begadang-begadang. Iya. Apalagi mirip kan sama cerita lu di jam 12 malam. Iya, itu tengah malam banget kejadiannya, itu serem. Mending kalian kalau misalnya udah jam kayak gitu tuh jam rawan, mending kalian tidur deh. Betul. Emang apalagi yang mau kalian lakuin di jam segitu ya? Oke, lanjut ke gue ya. Gue Iya, mau bacain dari cerita-cerita kalian yang sudah dikirimkan. Hal horor yang paling aku ingat sampai sekarang itu pas aku lagi mau keluar rumah sekitar jam 9 malam. Padahal posisinya terus aku lihat kok ada perempuan ngintip di jendela rumah tetangga samping rumah itu. Kirain aku itu teman aku lagi ngintip. Ternyata aku lambain tangan, pas aku sapa tapi dia nggak respon. Ternyata aku baru inget tetangga aku itu lagi pulang kampung sekeluarga. Waduh, itu siapa itu yang ngintip? Mana sempat lambai tangan lagi, tuh serem sih. Sumpah. Kayak kalian bayangin kalau misalnya kalian di rumah tiba-tiba ada yang ngintip di jendela rumah kalian itu malam-malam dan kalian mengira itu orang dan ternyata saat kalian sapa dia nggak nyapa balik karena dia emang bukan orang mungkin ya, nggak tahu sih itu emang orang iseng aja atau gimana, tapi ya wallahu alam lah. Tapi itu cukup horor sih buat malam-malam ya. Oke. Kalau Lanjut Des, diintip kayak gitu. ada apa lagi nih cerita-cerita dari sobat percik? Mungkin ada nih yang ngirim. Pernah motoin Mbak Kunti tengah malam di bawah TV. Aduh, Di bawah TV gimana ya ceritanya? Dia fotoin Mbak Kunti? Kenapa ada di bawah TV gitu ya? Aduh, ini Mbak Kuntinya juga gabut banget lagi di bawah TV malam-malam. Iya ya, kayaknya anti mainstream banget nih kalau misalnya mau ngagetin orang ya. Sampai ada di bawah TV dan orangnya juga nggak takut, bisa-bisanya difoto sama dia. Emang seharusnya tuh nggak usah takut sama yang begituan guys. Takut sama Tuhan kalian aja, ngapain sih takut sama setan? Tapi Gen Z emang ada aja nih gebrakannya. Ya, Bisa-bisanya ada gebrakannya. difotoin. Kayaknya emang biar viral dulu baru takut gitu ya. Biar orang satu dunia tuh harus tahu, woi gue abis moto Mbak Kunti nih di bawah meja gitu.
Nih ada lagi nih yang komen. Min, yang serem itu ngarep sama manusia. Waduh, itu serem sih ya. Serem sih. Apalagi kalau kalian udah naruh harapan besar tapi ternyata dikecewain. Kerasa sakitnya sih. Sakit banget itu, sakit. Apalagi ya, mungkin yang bisa dibacain. Oh, ini ada nih. Kak, lihat dia sama yang lain pengalaman terhoror sepanjang hidup sih, Kak. Aduh, kayaknya ini udah bukan tingkat serem lagi ya. Emang bikin merinding kayaknya, bikin gemeter ya. Apalagi kalau ngeliat secara langsung gitu depan mata. Lagi jalan berdua gitu. Aduh, sakit hati sih. Kayaknya bukan sakit, sarem gitu. Terus horor, merinding juga, badan gemeter, kayaknya itu langsung perlu ambulans. Itu udah komplikasi seremnya sih. Itu di Rukia juga kayaknya masih belum ngaruh guys, soalnya ya dari diri kalian sendiri, suruh siapa ngeliatin mereka gitu kan. Nih, ada lagi yang mirip-mirip nih. Ditinggal HTS pas lagi sayang-sayangnya, itu horor banget sih. Sampai aku nggak bisa tidur dan gak nafsu makan. Astagfirullahalazim. Cinta-cintaan boleh, tapi jangan nggak makan. Yang makan itu kalian, bukan orang lain. Ngapain kalau misalnya orang lain yang nyakitin kalian, kenapa kalian yang nggak makan coba? Tapi ya emang serem sih kalau ditinggal HTS ya, apalagi hubungan tanpa status ya. Emang nggak dianggap berarti ya? Iya, betul. Tapi mau dibilang nggak dianggap kejam juga sih, tapi ya nyatanya gitu mungkin. Ya best friend, friend John mungkin. Itu horor ya. Dan hidup kalian tuh bakal terus berjalan walaupun dia udah pergi. Jadi kalian nggak boleh ngerasa hidup kalian tuh selesai kalau udah nggak ada boleh dia. nyerah. Manusia di dunia ini banyak, nggak cuma dia doang. Betul. Siapa tahu ada pengagum rahasia yang belum kamu tahu, tapi kamu malah ngejar dia. Nah, oke. Mungkin bahas-bahas pengagum rahasia, mungkin kita bisa lanjut nih ke Bener. manifest yang tentang confess nih. Ayo, boleh. Banyak nih ya. Banyak. Coba mau siapa duluan? Mungkin Bagas duluan boleh? Oke, jadi aku jelasin duluan ya. Jadi pertama ada dari From a Trip, Anonymous nih. Oke. Tuhnya tuh Kanza. Waduh, Nah, Kanza. katanya pesannya tuh, Min, bilang ke Kanza aku suka dia, Min, pakai emot gini. Waduh. Kanza, hati-hati Kanza. Dia Kanza pakai emot hati-hati, begini, ini banyak Kanza. banget peminatnya ya. Oke. Emang kadang kalau confess tuh suka nggak berani kalau diucapin langsung. Enaknya tuh kayak gini gitu lewat NGL, apalagi dibacain di podcast kayak gini. Kayaknya Kanza langsung tahu nggak sih, wow ada yang suka sama gue gitu. Kanza hati-hati ya kalau misalnya ketemu orang di jalan sambil emot begini, tandanya itu dia orangnya Kanza. Iya, cari dah hati-hati ya. Kalau ada yang suka begini-gini mungkin itu yang nulis ya. Coba mungkin bisa dilanjut ke Baim. Ini ada lagi untuk Kanza X4. Wah, Nomor banyak 11. Kanza. Nih ada yang ngomong, sering-sering ke lantai 2 dong. Waduh. Kanza kayaknya favorit banget ini. Kayaknya ada peminatnya di lantai 2, berarti kita dapat nih tempatnya nih. Tinggal cari aja siapa ya. Iya. Kira-kira yang memenuhi kriteria dan ciri-ciri dari pengagum rahasianya ini nih. Kanza banyak ini yang minat nih. Oke, selanjutnya mungkin bisa dibacain lagi ya sama aku. Oke. Nih, ada lagi. Tuhnya tua ketua MPK. Siapa ya wakil ketua MPK nih? Wakil ketua MPK. Wakil ketua MPK. Mungkin Waduh. ada lah ya seseorang ya. Apa kita perlu sebut namanya? Apa nggak usah? Apa nggak usah, jangan. Nggak usah ya. Takut nanti orangnya menonton video ini malu-malu gitu Oke, kan. boleh bacain. Pesannya, hey, aku di sini sambil emot lambai tangan. Ayo tanya aku di WhatsApp. Siapa tuh ya yang pengen di chat? Waduh, Kayaknya ada yang ngarep di chat gitu sama wakil ketua MPK gitu. Mungkin yang ngirim ini pada nonton itu. Iya, Siapa ya? kayaknya Kalian yang ngerasa ngirim? Jangan-jangan siapa yang itu? ngirim yang nonton nih. Udah dibacain ya. Nanti kalau tinggal perasaannya dibalas apa enggak, tanya aja langsung ke wakil ketuanya ya. Betul. Bener, karena perasaan itu urusan masing-masing orang, nggak bisa kita comblangin. Kamu sama ketua MPK ya nggak bisa. Nggak bisa. Tergantung ketua MPK-nya mau apa enggak. Perasaan nggak bisa dipaksakan. Benar. Lanjut. Ini untuk Amara 11.4 dari alumni 25. Waduh, dari disukain alumni. sama alumni tuh. Semangat terus ya, walaupun udah nggak ada aku, harus tetap semangat. Katanya mau jadi anak hukum. Widih, anak Support hukum. sistemnya kenceng tuh, ditemenin dari awal sampai akhir kayaknya ya. Iya, untuk Amara semangat terus ya. Bisa kali ditemenin juga belajar itu. Ada lagi nih. Ucapan semangat sih seluruh siswa kelas 11 yang 1 tahun lagi lulus juga. Pengirimnya anonim. Belajar pesannya, disuruh belajar kita. SNBT susah, nyari kuliah susah, biaya nggak murah. Wah, kayaknya ini dia sudah mulai terkena
apa ya? Pressure akademik. Iya, udah mulai terkena pressure akademik. Dia sudah mulai tertekan dengan pembelajaran yang harus dia pelajarin gitu. Apalagi masalah biaya nggak murah, wah itu pasti jadi masalah banyak banget orang sih. Jadi ya bener, jangan lupa belajar, nggak kelas 11 doang, buat kelas 10 atau orang-orang lain yang masih ini nonton aja ya. Nah, itu dia yang kelas 11 aja udah ngerasa tertekan, apalagi gue nih yang udah garis 3 ini. Pas gue baca manifest dari dia kayak agak-agak tertampar gitu loh. Aduh, garis gue ada 2 lagi, dikit lagi gue juga, aduh beban Dikit. kelas 12. Dikit lagi kita sudah tertampar realita hidup ya. Jadi alangkah baiknya kita memang harusnya mulai belajar dari sekarang. Emang udah betul. kelas 11 tuh udah sibuk-sibuknya, tapi bukan berarti juga kelas 10 kalian main-main ya, karena di SMA nggak boleh main-main. Kalian dari kelas 10 siapin. Jangan kalian baru di kelas 11 startnya, nanti ribet kalian. Betul banget kata Bagas. Lanjut deh Kak Baim. Lanjut. Untuk Vika. Waduh, Vika. Dari L. Pesannya semangat ya yang mau OTW kelas 12-nya. Semangat juga OSIS-nya. Full support from here. Especially for you. Semangat sampai tamat. Aku nggak disemangatin. Aku kan OSIS juga nih. Iya, kita di sini Kita berdua OSIS juga. Kita nggak disemangatin nih. Tapi buat Kak Vika itu siapa ya kira-kira yang LL gitu? Aduh, siapa? Udah ketebak ya? itu yang L siapa? Mungkin bisa dilihat dulu dari kelasannya sendiri yang namanya L itu siapa. Dicek dah ya, itu Iya, absennya abis satu-satu yang namanya L atau yang panggilannya L gitu. Abis ini PR baru untuk Vika nyari L itu siapa. Bener. Tebak orang, nanti hadiahnya kalau udah nemu orangnya sih. Oke. Siapa tahu perasaannya dibales. Nah, yang terakhir nih untuk Kak Sawa, baik banget. I love you Kak. Waduh, Kak Salwa. Kak Salwa salting banget sih baca ini ya. Iya. Ada tuh yang ngirim salam I love you. Nih, selanjutnya nih yang terakhir juga buat aku. Ada yang ngirim buat Zaza katanya. Waduh, Zaza. Dikirim oleh The Start katanya. Manifestnya nitip es krim dong. Es krim? Ada yang mau beliin es krim nggak buat dia nih? Di sini beli es krim di mana lagi ya, kan kantin bawah masjid lagi nggak ada es krim. Bener. Berarti yang di ISTN nggak sih? Waduh, berarti bisa aja pengagumnya tuh dari ISTN. Bener ya. Atau mungkin ya kan di ISTN kan pusatnya ya, banyak tuh yang ke situ. Tapi siapa kira-kira yang mau beliin es krim ya? Mungkin Kak Zaza pas lagi jalan ke ISTN mungkin bisa perhatiin siapa yang matanya bener-bener melotot pas lagi ngelihat kalian Siapa jalan. tahu dia ngode pengen beliin es krim itu. Betul. Oke deh, lanjut aja kita ke penutup ya. Oke. Kayaknya udah kelamaan juga nih. Udah selesai nih kita. Nah, oke. Jadi itu dia cerita-cerita dari warga plus 62 yang beragam banget, sampai ada yang bikin serem, merinding, horor gitu kan. Dan bahkan ada juga tadi beberapa manifest tambahan yang curhat atau ngasih semangat atau confess gitu kan. Yang confess banyak banget nih kayaknya. Iya, lebih banyak yang confess daripada yang horor ya. Atau enggak, kalau nggak confess mereka curhat-curhat yang agak menyeramkan gitu. Iya, ada juga yang ngasih pengalaman-pengalaman horornya gitu ya. Dan ya, terima kasih ya untuk Sobat Percik yang sudah mengirimkan manifest. Mungkin buat kalian yang belum terbacakan manifestnya, bisa cek link deskripsi di bawah. Dan atau pantengin terus IG Patisena di Mukti. Nah, bener banget tuh. Terima kasih buat para Sobat Percik yang udah setia nontonin kita dari awal sampai akhir. Bahkan atau dari episode 1, dari episode sekarang. Atau tonton deh pokoknya sampai akhir, sampai durasi videonya berakhir. Makasih banget buat yang udah nonton. Jangan lupa pantau terus sosial media Pratisena di Mukti untuk info selanjutnya tentang episode podcast. Ingat ya, talk to who? Talk to Percik, percikan suara, percikan cerita, percikan perubahan untuk masa depan. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Jadi gimana syuting hari ini? Alhamdulillah lancar. Bagas. Konyol. Gimana guys? Gimana? Dek. Yang konser tadi apa sih, Dek? Gimana? Alhamdulillah. Kambing jadi banyak penting konfes. Bain belebuk. Malah udah begini ya. Baik, dia begini nih.
Asal lu tahu, lu kagak Ngaco, Bay. banget lu di belakang lighting. Orang anjing.